Bab 251. Oh, hai gadis-gadis cantik, kalian sedang bergosip. Kalian bahas soal siapa yang jadi pertama. Yakinlah, tidak akan ada pilih kasih antara kalian. Seorang preman meletakkan tangannya di bahu sensual Cecilia, wajahnya genit dan penuh nafsu. Cecilia panik dan berteriak marah padanya. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Menurutmu aku kotor? Jangan khawatir, kau akan menjadi lebih kotor dariku sebentar lagi. Aku sudah ramah padamu. Penjahat itu menyentuh rahangnya, air liur hampir keluar dari mulutnya yang kotor. Wajah Angel memutih. Dia bersembunyi di belakang Mandy, hampir menangis. Mandy melindungi Angel di pelukannya sambil berdiri. Dia tahu bahwa penyebab kekacauan ini tidak lain adalah Nia Howell. Nia, aku tahu kita ada banyak konflik di masa lalu. Aku minta maaf. Apa alasanmu melakukan ini? Kata Mandy sambil mengerutkan alisnya memelas. Mandy, menurutmu aku peduli dengan jumlah pria yang kau miliki di luar sana? Mana aku tahu hubungan seperti apa yang kau jalani dengan mereka? Aku sampai takut. Suamiku, lindungi aku. Kata Nia, berpura-pura terlihat ketakutan. Jamie Brooke tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan khawatir, sayang. Aku berbeda dari para sampah yang tidak berharga itu. Aku bisa melindungi istriku sendiri. Jika seseorang menyentuh bahkan satu helai rambutmu, aku akan membuat orang itu berlutut. Oh suamiku, kau sangat jantan. Tentu saja, tentu saja. Nia dan Jamie pada saat itu sangat tidak bermoral. Manis, kau sudah lupa bagaimana kita menghabiskan malam romantis kemarin. Kau malah abaikan aku sekarang. Kau harus bertanggung jawab. Preman itu berkata kepada Mandy sambil tertawa, mengulurkan tangannya untuk memainkan rahangnya. Aku bahkan tidak mengenalmu. Aku akan menuntutmu karena fitnah. Mandy menghindar segera, amarahnya menumpuk hingga dia gemetar. Menuntutku? Coba saja. Preman itu tertawa. Dengan cara ini, kita akan bersama selamanya. Aku suka wanita cantik yang terjerat denganku. Penjahat itu terus mengedipkan mata, dia tampak sangat kejam. Bab 252. Mandy dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka tahu akibatnya jika mereka macam-macam pada preman ini, walaupun mereka kaya. Baiklah nona-nona, berhenti meronta. Apa kutipannya, yang tentang menikmati sesuatu itu? Preman yang paling depan bertanya ke yang lain menjawab, jika kau tidak dapat menolaknya, belajarlah untuk menikmatinya. Preman lain menjawab, benar, itu dia. Preman di depan tertawa terbahak-bahak, baiklah nona-nona. Hahaha, ayo kita mulai, oke. Penjahat itu sudah meraih wajah Mandy begitu dia selesai berbicara. PLAKK. Mandy yang marah besar, otomatis menamparkan wajah preman itu dengan ayunan telapak tangannya. Preman itu membeku. Mereka jelas terkejut bahwa wanita yang tampak tidak berbahaya seperti domba ini ternyata memiliki keberanian untuk memukul mereka. Beraninya kau memukulku, bajingan. Kau tidak punya rasa malu. Kau pikir kau hebat karena kita tidak menyiksamu. Dasar. Preman yang ditampar itu sangat marah. Dia malu, mereka semua pernah hidup di jalanan, tidak mungkin memiliki hati yang lembut pada para wanita. Penjahat itu menendang Mandy dan teman-temannya ke tanah. Mandy sangat kesakitan. Ketiga sahabat itu saling membantu untuk berdiri. Mandy yang terparah, dia tidak bisa berdiri dengan benar setelah ditendang. Angel dilindungi dan tidak mengalami terlalu banyak luka. Dia bergegas ke Mandy dan berteriak pada preman, beraninya kau memukulnya. Aku akan panggil polisi. Polisi. Para preman itu kembali tertawa. Apa kau marah? Kau memukulku lebih dulu dan sekarang mengancam akan memanggil polisi. Panggil saja mereka kalau begitu. Ayo jalan-jalan ke stasiun dan lihat siapa yang lebih takut pada siapa. Tetapi, bahkan jika kami masuk penjara, aku jamin, kau akan hidup menyedihkan selama sisa hidupmu. Kau mau darah anjing dituangkan ke seluruh rumahmu setiap hari. Para preman itu bersahutan. Setelah mendengar ini, Angel menjadi pucat. Dia tahu bahwa preman ini tidak bisa dianggap remeh. Mandy menahan perutnya yang sakit saat berbicara pada Nia, apa kau benar-benar harus berbuat sejauh ini? Ini hanyalah karena lelaki yang kau taksir waktu di sekolah, malah menyukaiku. Apa benar-benar perlu orang-orang ini untuk berurusan denganku? Mandy, sudah ku bilang, orang-orang ini tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Beraninya kau menyalahkanku ketika kau melakukan hal menghebohkan sendiri. Apa kau benar-benar mengira bahwa aku adalah target yang tepat untuk kau salahkan?
Nia menghampiri Mandy dan menuangkan anggur merah ke seluruh wajah Mandy. Siapa yang tidak tahu bahwa kau hanya berpura-pura suci di luar? Meskipun kehidupan pribadimu berantakan, berselingkuh dengan beberapa laki-laki, kau masih saja pura-pura. Nia tidak menunjukkan moral saat ini. Dia ingin mencemarkan nama baik Mandy apapun yang terjadi. Dia ingin balas dendam. Ini adalah cara untuk memfitnahnya dan membuat para laki-laki menyerah mengejarnya. Kalaupun semua sudah menikah, Nia tetap tak bisa menerima apa yang terjadi di masa lalu. Semua orang sangat mengagumi Mandy. Bagi Nia, seharusnya tidak seperti itu. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia lebih baik dari Mandy, dan menjalani kehidupan yang lebih baik daripada Mandy. Nia, kau yakin tidak sedang membicarakan dirimu sendiri? Mandy tidak pernah menjalin hubungan sejak dia mulai sekolah. Kau, di sisi lain, kau gonta-ganti pacar setiap 2-3 hari. Kami semua tahu tentang itu. Angel membantah. Berisik, aku akan merobek mulutmu. Nia panik dan gelisah. Dia bahkan menjalani operasi wajah sebelum menikahi Jamie dan Jamie mengira dia tidak pernah memiliki hubungan sebelumnya. Dia tidak bisa menerima Angel membocorkan masa lalunya. Nia langsung menjambak rambut Angel dan mulai bergulat dengannya. Mandy dan Cecilia secara spontan melompat membantu ketika mereka melihat perkelahian itu terjadi. Nia pasti kalah jika bertarung melawan 3 orang. Jamie membeku sebentar, jelas mencemaskan Nia. Dia tidak peduli untuk mengekspos dirinya sendiri bahwa para preman itu adalah anak buahnya dan dengan suara keras memerintahkan mereka, kalian kenapa hanya menonton? Tahan mereka. Para preman mendengar perintah itu. Kelembutan yang mereka miliki terhadap para wanita pada awalnya telah dibuang keluar jendela dan mereka segera menarik mereka dari Nia. Rambut Nia berantakan seperti ayam betina pada saat itu. Dia tidak memikirkannya dan menunjuk ke Mandy. Tahan dia. TLAKK. Setelah selesai berbicara, dia mengayunkan telapak tangannya dengan keras ke wajah Mandy. Kemudian memukulnya lagi, dan lagi. Sampai wajah Mandy bengkak separah mungkin. Kau bajingan, berani memukulku. Aku membiarkanmu memukulku. Jika kau tidak berlutut di depanku hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidup. Nia sangat marah. Jamie dengan kejam berjalan ke depan dan menamparkan wajah Angel dan Cecilia. Kau berani memukul istriku. Apa kalian berdua benar-benar ingin mati? Bab 253. Di aula samping Villa Hot Spring. Harvey duduk santai di sofa sementara Liam gemetar di depannya. Setelah dikuliahi oleh Tyson beberapa hari terakhir, Liam mengetahui identitas Harvey yang sebenarnya. Ketika dia menghadapi Harvey, dia hanya bisa menurut. Bahkan tidak ada sedikit pun perlawanan yang bisa dilakukannya. Liam tahu kemampuan Harvey walau dia jarang menunjukkannya, membunuh Liam hanyalah urusan sepele. Tyson membiarkannya hidup rupanya juga atas perintah Harvey. Jika tidak, Liam pasti sudah tidur dengan ikan-ikan itu. Kudengar kau masih melindungi keluarga Brooke. Sepertinya kau sukses di Nyumhi. Harvey bahkan tidak melirik Liam, malah terus bermain dengan ponsel lamanya di tangannya. Setelah mendengar pertanyaannya, Liam mulai gemetar dengan cemas. Tuan York, itu hanya masa lalu. Jika Tuan York menganggap keluarga Brooke tidak layak, orang-orangku akan memutus hubungan dengan mereka mulai hari ini dan seterusnya. Orang-orangmu, Harvey mendongak, tersenyum tipis. Plak. Liam Stone menamparkan wajahnya sendiri dan berkata, orang-orangmu, maksudku. Lidahku jelimet, maaf. Keluarga Brooks hanyalah keluarga kelas 2, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk membuat orang-orangku mengawal mereka. Tentu saja, jika kau ingin menghasilkan sedikit uang, aku tidak akan memutuskan hubungan. Tetapi hal-hal yang harus dan tidak boleh kau lakukan, kau harus pahami sekarang. Jika tidak, ingatlah bahwa aku bisa membiarkanmu lolos, atau membuatmu berharap mati. Harvey dengan tenang menegaskan. Tentu, Tuan York. Aku hanyalah anjing setiamu. Siapapun yang kau mintaku gigit, aku akan melakukannya. Tidak akan ada keluhan, ucap Liam tunduk. Bagus, ku dengar si Kane Brooke ini cukup terkenal. Kau pernah kerja untuknya? Tanya Harvey. Liam tampak sedikit bingung setelah mendengar ini. Dia menjawab dengan lembut, Tuan York, Kane Brooke secara teknis adalah pewaris dari keluarga Brooke. Dia biasanya sangat sopan di depanku. Meski begitu, aku mendengar dia sangat berbahaya bahwa seseorang mengusik menantu perempuannya, tetapi dia tidak mengatakan siapa. Bagaimana jika orang itu adalah istri Harvey York? Maka, Liam bahkan tidak bisa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi.
Jadi, Kane punya keponakan bernama Jamie Brook Kan. Istrinya dan istriku punya sedikit konflik. Bukan masalah besar. Ingatkan saja dia untuk tidak buat masalah. Hari ini adalah reuni kelasnya dan aku ingin dia bahagia. Jangan membuat keributan, kata Harvey dengan santai. Dia benar-benar tidak bermaksud buruk atau berniat membuat masalah. Ia sangat berharap Mandy dapat dengan senang hati menghabiskan waktu berkumpul bersama teman kelasnya. Pidato yang Harvey berikan membuat Liam merinding. Dia segera berlutut, suara lututnya membentur lantai. Apa-apaan? Apakah aku membawa sial pada diriku sendiri? Ketika Kane datang untuk meminjam beberapa orang, dia bahkan tidak menanyakan dan berikan apa yang diinginkan Kane. Jika saja Liam tahu bahwa orang yang dibicarakan Kane adalah istri Harvey York, bahkan jika dewa menghendakinya, dia tidak akan pernah meminjamkan anak buahnya kepada Kane. Dia bahkan akan memperingatkan Kane untuk menjaga dirinya. Liam bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Penglihatannya menjadi gelap dan keringat dingin menetes di wajahnya. Puan York. Ada yang salah. Kita harus segera menuju ke aula. Setelah melihat wajah ketakutan Liam, Harvey mengerutkan kening. Baru saja, Kane Brook meminjam beberapa orang dariku dan berkata bahwa dia akan membawa mereka ke aula untuk mengurus. Liam yang tinggi dan perkasa pada saat itu merasakan penglihatannya semakin gelap. Jika ada yang salah, tidak hanya keluarga Brook yang akan dihancurkan, bahkan Liam pun harus mati bersama mereka. Mengusik orang di depannya bukanlah masalah besar. Sebaliknya, menyakiti istrinya akan mengundang nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bukankah Chen pernah mencoba memukul Mandy sebelumnya? Apa yang terjadi padanya sekarang? Pikirnya. Liam mudah saja, bisa menjadi bawahan Tyson Woods. Chen Ke bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menjadi bawahannya. Bahkan jika dia melakukannya, rankingnya akan lebih rendah daripada Liam. Tetapi bagaimana jika anak buahku secara tidak sengaja melewati batas dan melukai istri Tuan York? Istri bosku sendiri. Kepala Liam mulai berputar, kakinya bahkan tidak bisa bekerja dengan baik. Meskipun Liam telah membayarnya dan bertahan di bawah Tyson, dia harus kembali ke neraka karena tindakan keluarga Brook. Harvey bahkan tidak memukuli Liam dan menatap dan menendang pintu hingga terbuka melewatinya, lalu bergegas keluar kamar. Kaki Liam lemah seperti tongkat tipis, tapi dia lalu mengikuti Harvey keluar ruangan dengan kakinya yang lunglai. Bab 254. Di aula, wajah Mandy menjadi bengkak karena pukulan dan mulutnya dipenuhi darah. Cecilia dan Angel juga menderita, mereka ditahan ke tanah oleh para penjahat. Siswa lainnya kaget, meskipun mereka mengira Nia bertindak terlalu jauh, tidak ada yang mau bersuara. Bahkan pengagum Mandy pada saat itu pun gemetar. Tidak ada gunanya, Nia haus darah. Jika ada di antara mereka yang berbicara, mereka pasti akan menusuk kepalanya. Lelaki sampah numpang hidup itu belum kembali. Ini istrinya, dia bahkan tidak melindungi istrinya. Apakah kita harus melakukannya? Siapa tahu jika dia menebusnya setelah melihat ini. Kehormatan macam apa yang dimiliki menantu yang tinggal di rumah. Bahkan jika dia ada di sini, dia memang mampu menangani situasi ini. Jamie dari keluarga Brook pula. Mandy benar-benar sial kali ini. Akan sangat bagus jika semuanya bisa berakhir seperti ini. Bagaimana jika preman? Para siswa tidak bisa menyaksikan pemandangan seperti ini. Mereka tidak percaya bahwa ratu kecantikan sekolah idaman mereka telah mengalami ini. Jika saja dia menikah dengan pria yang lebih mapan, dia tidak akan diganggu seperti ini sekarang. Di mata banyak orang, apakah Harvey datang atau tidak benar-benar tidak ada perbedaan. Bahkan jika dia datang, apa dia mampu menghentikan ini terjadi? Menantu yang numpang seperti dia, apa yang bisa dia lakukan? Lucu. Jika dia mampu melakukannya, lalu mengapa dia dikenal sebagai sampah di seluruh Niunghi? Mandy, aku mau kau berlutut. Tamparan lain oleh Nia melintasi wajah Mandy. Ini bukan pertama kalinya Nia mengatakan itu. Nia tidak meminta preman memaksa Mandy berlutut, karena ingin Mandy rela melakukannya. Tak hanya ingin melukai Mandy, Nia juga ingin menjatuhkan martabat Mandy. Mandy tersenyum tipis yang tidak bisa terlihat dengan jelas dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Nia tahu bahwa keluarga Brook adalah otoritas Niunghi dan tempat ini adalah wilayah kekuasaan mereka. Apapun yang terjadi di sini akan diselesaikan oleh mereka. Dia akan aman. Dia menjambak rambut Mandy dan menariknya. Apa kau ingin melihat preman mengotorimu di sini? Biarkan teman kelas kita jadi saksinya. Lihat betapa menyedihkannya ratu kecantikan sekolah.
Lepaskan dia. Jeritan geram menggema dari pintu masuk aula utama. Harvey melihat keadaan Mandy dan bergegas ke arahnya, matanya merah padam. Kau ingin mati, nak? Preman yang menahan Mandy tertawa nan kecil. Sebelum dia bisa bergerak, Harvey telah menendang perut bagian bawahnya, dia jatuh ke tanah, dan meronta kesakitan. Tubuh Mandy lemah, lemas ke tanah. Harvey memeluknya, gemetar. Dia mengulurkan tangannya menyentuh wajah Mandy. Amarah yang tak terkendali mendidih di seluruh tubuhnya. Bab 255. Sayang, ini salahku. Seharusnya aku tidak pergi. Kau baik-baik saja. Kau terluka. Harvey gemetar ketika dia berbicara, menyesali dia pergi sampai dia tersedak. Mandy hampir tidak bisa membuka matanya. Melihat Harvey di depannya memberinya rasa aman. Dia tersenyum. Sayang, aku baik-baik saja. Itu adalah pertama kalinya dia berbicara seperti itu dalam 3 tahun penuh pernikahan di antara keduanya, tetapi Harvey tidak menyadarinya. Dia perlahan mengangkat Mandy dari tanah, wajahnya semakin garang setiap detik. Para preman yang menahan Cecilia dan Angel mendorong mereka pergi saat melihat salah satu dari mereka dipukuli seperti itu. Mereka bergegas menuju Harvey, mengepalkan tangan. Preman di depan tertawa. Sampah tak berguna, kau masih melindungi istrimu dengan bentukanmu yang lemah. Kami akan melakukannya di depanmu setelah selesai. Hehehe. Preman lainnya dengan tertawa menghina. Mereka adalah anak buah Liam. Jangankan menyebut menantu yang numpang, mereka bahkan tidak akan tahu siapapun orang kaya yang biasa. Harvey sepertinya tidak memperhatikan para preman. Dia mengurus Mandy, lalu mengambil botol bir kosong dari meja di sebelah kanannya. PRANGG. Harvey mengayunkan lengannya dan memukul kepala penjahat itu dengan botol. Penjahat itu kesakitan, sehingga dia terbaring ke tanah. Rintihnya kesakitan. Preman lainnya bergegas menuju Harvey sambil berteriak dengan marah. Harvey dengan mudah menjambak rambutnya dan membenturkan kepalanya ke atas meja dengan kekuatan penuh. Buk! Benturan keras terdengar dan preman itu mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Dia mengejang tanpa henti di tanah. Apa? Setelah melihat ini, para siswa tersentak kaget. Dia pandai berkelahi. Apa dia benar-benar sampah yang tidak berharga? Pasti kebetulan. Aku dengar ketika orang marah, mereka akan mengumpulkan kekuatan di tubuh. Para siswa berkomentar, tetapi Jamie tidak diam. Dia tersenyum dan menatap Harvey. Berani-beraninya menantu sampah ini menyentuh anak buah Liam. Apa dia tidak takut mati? Bab 256. Boleh juga kau, sampah. Tapi apa kau tahu siapa pemilik tempat ini? Membuat keributan begini, kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Jamie tersenyum, tidak menyadari Liam sedang duduk di pintu masuk, wajahnya pucat pasi. Harvey mempersilakan Cecilia dan Angel mengurus Mandy dan berjalan menuju Jamie dengan ekspresi marah. Dia meraih asbak di atas meja dan melemparkannya ke wajah Jamie. KRAKK. Wajah Jamie membengkak setelah timpukan itu, beberapa giginya bahkan lepas dari mulutnya. Beraninya kau memukulku, menantu sampah, kau mau mati. Jamie segera menutupi wajahnya, ketakutan sekaligus terkejut pada saat yang bersamaan. Kau berani memukul lelakiku seperti itu. Dasar sampah tidak berharga, beraninya. Nia bergegas menuju Harvey seperti wanita gila, siap menamparkan wajah Harvey. Harvey mengayunkan tangan kanannya ke wajah Nia dan menjatuhkannya ke tanah. Aku tidak pernah memukul wanita, tetapi jika ada yang berbuat begitu hingga menyentuh istriku, aku wajib melanggar aturan itu. Sambil bicara, dia menendang Nia di perut bagian bawah dan membuat Nia berguling ke arah Jamie, membiarkannya bertabrakan. Alumni yang lain tercengang. Harvey tidak hanya berurusan dengan preman, dia bahkan sampai menyerang Jamie dan Nia. Keduanya dari keluarga Brooke. Apa mereka akan membiarkan dia lolos? Rumornya, Kane Brooke juga bekerja di sini setiap hari, tidak mungkin dia membiarkan hal ini terjadi. Harvey, hentikan. Jika keadaannya memburuk tak terkendali, kau tidak akan bisa menyelamatkan Mandy. Ya, bawa mereka dan pergi. Jika Kane datang, kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Mandy, jangan hanya berdiri di sana. Lari. Mendengar itu, Mandy bersiap berdiri sambil menutupi wajahnya. Namun, Harvey menoleh ke belakang dan berkata, kalian semua atasi yang di sana, aku di sini. Mandy membeku. Dia mematuhi Harvey dan duduk. Cecilia dan Angel merasa asing dengan siluet Harvey.
Bukan seorang sampah tak berharga yang mereka kenal. Mereka melihat sosok Harvey yang berbeda, seorang pria sejati. Hei, jangan sok. Kau ini menantu numpang. Dasar sombong, mana bisa kau membereskan ini? Kau merasa hebat hanya karena sudah mengalahkan beberapa orang. Kau tahu kan Brook, apa yang jadi lambang Brook? Ya, Liam Stone melindungi keluarga Brook. Bos gangster Liam Stone, kau akan lebih menyakiti Mandy jika kau tinggal di sini lebih lama. Beberapa siswa laki-laki berkata geram. Menantu numpang ini tidak tahu apa-apa, dia akan membuat Mandy terbunuh hari ini. Ketika Kane tiba, bukan hanya Harvey dan kelompoknya. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Aku akan membunuhmu. Aku meminta pamanku untuk membunuhmu. Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Teriak Nia penuh geram. Jamie, dasar sampah. Kau pikir aku tidak tahu kapan kau membiusku dan membiarkan Kane tidur denganku? Jika kau tidak menyelesaikannya hari ini, aku akan mempermalukan keluarga Brook selamanya. Para siswa yang mendengar ini terkejut. Siapa yang mengira ada gosip seperti ini di antara mereka? Jamie gemetar setelah mendengarkan kata-kata Nia. Jika Nia menyebarkan berita tentang kejadian itu, Jamie akan menjadi bahan tertawaan seluruh keluarga. Jika tersiar kabar tentang Jamie yang dikebiri, dia tidak akan bisa menanggung akibatnya. Jamie merogoh saku mencari ponselnya dan menelepon seseorang. Paman, seseorang memukulku. Kemari cepat. Setelah menutup telepon, Jamie menoleh ke belakang dengan sinis. Jangan khawatir, sayang. Aku tidak akan membiarkan karung sampah yang tidak berharga itu keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Harvey, kau sudah mati. Nasib Mandy akan lebih buruk dari kematian. Aku akan membuatmu menyesal karena dilahirkan. Aku akan membuatmu berharap kau tidak ada di dunia ini. Jamie menunjukkan wajah yang tidak sedap dipandang. Perselingkuhan itu tidak hanya melibatkan dirinya. Jika Nia tidak puas dan menyebarkan berita tentang tidurnya dengan Kane, Jamie akan sangat malu. Secara logis dan emosional, Kane akan muncul untuk melindungi dia. Harvey akan tamat. DUARR. Beberapa menit kemudian, satu sisi pintu ditendang dari pintu masuk aula utama. Kane muncul dengan setelan putih, perlahan masuk dengan tatapan marah, dikelilingi oleh pengawal pribadinya. Dia tidak melihat Liam duduk di sisi lain pintu masuk, lumpuh. Kane melihat sekeliling, dan menyadari bahwa wajah Nia bengkak luar biasa. Matanya langsung mendidih karena marah. Bab 257. Wajah operasi Nia telah dipukuli dengan parah, semuanya memar. Kane berjalan ke arahnya dan melirik sekilas. Kemarahan mulai menumpuk di dalam dirinya. Dia ingin bersenang-senang di rumah Jamie malam itu. Siapa yang mengira Nia akan menjadi seperti ini? Suasana hati Kane hancur. Penglihatan Kane mendarat di Jamie, yang juga lumpuh. Apa yang terjadi? Kane bertanya dengan dingin. Habislah kita. Habislah. Itu Kane dari keluarga Brook. Harvey bodoh. Sekarang dia bahkan tidak bisa pergi. Kane sangat tidak punya moral. Tidak hanya Harvey yang akan menghadapi konsekuensinya, Mandy dan para gadis juga akan ternodai. Anggota alumni lain gemetar seperti dedaunan di dahan pohon. Kane dari keluarga Brook adalah pria yang kejam. Namanya terkenal, mengucapkannya saja sudah cukup untuk membuat takut kebanyakan orang sampai mati. Belum lagi, dia berdiri di sini penuh amarah. Hah, inilah mengapa orang perlu memahami apa yang mereka mampu. Apa dia belum pahami apa yang dia bisa dan tidak bisa lakukan? Siapa yang menyuruhnya sombong? Dia punya kesempatan untuk lari, tapi tidak mengambilnya. Sekarang Jamie ingin dia mati. Kane juga tidak akan membiarkan dia pergi. Aku mendengar bahwa keluarga Brook memiliki perusahaan keamanan, mereka sangat sepadan. Bukan hanya keluarga Brook. Liam adalah sampul terbaik keluarga Brook, jangan pernah lupakan itu. Keluarga Brook dan keluarga Serai tidak lebih baik satu sama lain, tetapi keluarga Serai bahkan tidak bisa menyentuh Liam Stone. Apapun yang harus ditanggung Mandy, keluarga Zimmer harus tetap diam tentang itu. Para alumni terkejut, seolah-olah mereka telah melihat akhir dari perselingkuhan. Mereka tidak akan berani mendekat karena itu hanya akan membahayakan diri mereka sendiri. Jamie memandang Kane seperti dia melihat penyelamatnya dan segera bersujud di lantai dengan lututnya, air mata menetes di wajahnya dan mengalir di hidungnya. Paman, kau harus membantuku. Lihat, gigiku kena. Bahkan wajah Nia pun hancur sekarang. Kata Jamie antusias, istrinya, Mandy, terkenal di seluruh Niunggi karena penampilannya yang cantik. Kane tidak tertarik dengan apapun yang dikatakan Jamie sampai dia mendengar nama Mandy Zimmer.
Matanya berbinar. Dia meraih kursi dan duduk sambil melihat kembali ke Harvey. Kane mengirim senyum keji kepada Harvey. Kau pasti menantu laki-laki dari keluarga Niunghi yang terkenal tidak berharga. Aku tidak percaya pria sepertimu yang tidak peduli dengan martabat akan datang ke wilayah keluarga Brook dan membuat keributan. Aku hanya bisa bilang kau punya banyak nyali, nak. Sebelum Harvey bahkan bisa membuka mulutnya dengan tatapan dingin, Kane memotongnya. Hari ini, jika kau berhasil meyakinkan istrimu dan dua sahabatnya untuk melayaniku malam ini dan kau keluar dari sini, aku akan membiarkan insiden itu berlalu. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Kane menunjukkan mulut penuh dengan gigi putih, tertawa lepas. Liam, kata Harvey dingin. Liam yang pernah lumpuh, yang duduk di tanah, mendengar panggilan itu merasa ketakutan luar biasa. Dia langsung berdiri dan berlari ke aula utama. Kane sedang duduk di kursi, membuat wajah sombong sampai dia melihat Liam. Dia kemudian tanpa sadar berdiri. Kane tahu tentang identitas Liam. Satu-satunya alasan keluarga Brook sampai sejauh ini adalah karena Liam. Jika bukan karena Liam, keluarga kelas 2 seperti Kane tidak akan memiliki hak untuk terlibat dalam industri keamanan. Selesai sudah, kita benar-benar selesai. Sebelumnya, hanya Kane. Sekarang, bahkan Liam Stone ada di sini. Bodoh. Harvey, habislah kau. Kau tidak akan bisa memohon hidup. Keberuntungan karung sampah yang tidak berharga ini sangat buruk. Bertemu Liam setelah memukuli anak buahnya lebih buruk dari sekedar menyerang Jamie. Kane memaksakan senyum dan bergegas ke Liam. Bos Liam, apa yang membawamu ke sini? Kebetulan sekali. Ada kejadian seru di sini, kau mau menikmatinya bersama. Liam menatap mata Harvey yang dingin dan tergagap. Dia mengayunkan tangannya ke mulut Kane tanpa ragu-ragu, membuat Kane bingung. Apa yang terjadi? Bukankah Liam seharusnya mendukung keluarga Brook? Mengapa dia menamparkan Kane? Astaga, apa yang terjadi? Jangan-jangan si menantu itu punya backingan. Kau sedang bercanda, mana mungkin, buktinya dia masih menumpang. Lalu mengapa Liam Stone memukul Kane Brook? Rahang para alumni ternganga, bola mata mereka hampir keluar. Kejadian malam itu berubah dengan cepat, hampir seperti ilusi. Yang paling penting adalah pandangan Harvey yang tenang dan dingin terhadap Liam. Apa dia mengenali Liam Stone? Hal itu tampaknya sulit dipercaya bagi kebanyakan orang. Menantu menumpang yang menyiapkan mandi kaki di rumah, membersihkan kamar mandi. Bagaimana dia dan Liam Stone, bos gangster yang bertubuh tinggi, saling mengenal? Bab 258. Bos Liam, aku membayar uang yang jatuh tempo bulan ini. Apa kau? Kane ketakutan. Dia tidak takut membual di depan Harvey York, tetapi di depan Liam Stone, dia hanyalah seorang pengecut. Mata Liam datar sedingin es, bahkan lebih menakutkan daripada Kane. Liam tidak berkata apa-apa, dan menendang Kane ke tanah. Bos Liam, apa yang kau? BRUKK. Kane kaget. Dia membuka mulutnya, tidak tahu bahwa tindakan ini akan menjadi ajalnya. Kalian berdua akan membuatku terbunuh hari ini. Liam geram, lalu pergi mendekati Jamie dan memukulnya. Jamie terguling di tanah, meratap sakit tanpa henti. Nia membeku. Dia bergegas ke depan Jamie dan melindunginya. Bos Liam, kau salah orang. Kami bukan orang yang memukuli anak buahmu. Liam berhenti, lalu menjambak rambut Nia. Dengan menggunakan tangannya yang lain, dia mulai menamparkan wajahnya berulang kali, puluhan kali. Dasar wanita usil, memamerkan namaku di mana-mana, sambil merayu orang rendahan dari keluarga Brook dengan wajahmu yang dioperasi. Apa kau pikir kau hebat? Kau hanya seorang pelak asteris R yang tidak tahu apa-apa, namun kau berani naik ke tempat tidurku. Dasar, dan kau. Liam tidak menahan apapun, memperlihatkan keluarga Brook luar dalam. Setelah mendengar ini, para alumni di sekitar bergosip panas. Ya ampun, Nia mencoba merayu Liam, tapi dia bahkan tidak mau menatapnya. Jamie, yang melolong di tanah, langsung mengerti. Dia tidak akan pernah dimaafkan bahkan jika dia dibuang ke laut. Nia tercengang. Dia berpikir bahwa kedatangan Kane akan memungkinkannya melakukan niat jahatnya. Meski Harvey dan Mandy tidak dipukuli sampai mati, setidaknya itu akan membuat mereka berlutut dan meminta maaf. Tapi Liam, pria yang tidak bisa dianggap enteng, tiba-tiba mampir dan memaksa dirinya untuk berlutut. Dia tidak bisa melupakan kejadian ini. Bos Liam, kami ada di pihakmu. PLAKK. Liam menamparkan Nia lagi. Siapa juga yang berpihak denganmu?
Aku tidak melihatmu memihakku ketika sedang mengajari kalian untuk menjadi beradab dan sopan. Selalu menggunakan reputasiku setiap saat, kau benar-benar telah merusak namaku. Ku peringatkan, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Brook. Bab 259. Liam sekarang adalah saudara dari Tyson. Sejujurnya, dia bahkan tidak punya hak untuk menjadi adik laki-laki Harvey. Tidak mudah baginya untuk bertahan hidup. Dia tahu apa yang seharusnya dia lakukan dan apa yang tidak seharusnya dia lakukan saat ini. Harvey tidak mengungkap identitasnya, jadi dia tentu saja tidak berani melakukannya juga. Dia jelas tahu bagaimana seharusnya berurusan dengan keluarga Brook. Jika dia tidak memenuhi tuntutan Harvey hari itu, dia tidak dapat membayangkan kematian yang harus dihadapi. Apa yang terjadi? Liam, apa kau melepas keluarga Brook? Itu tidak mungkin. Liam telah melindungi keluarga Brook selama bertahun-tahun. Kami memiliki hubungan yang solid satu sama lain. Bagaimana bisa dia melepas kita tanpa sebab? Apa karena Harvey? Tidak mungkin, dia adalah sampah yang tidak berharga. Mana mungkin dia berkuasa sekarang? Sepertinya Liam bersama Zimmer. Keluarga Zimmer adalah satu-satunya keluarga yang berhasil memperoleh investasi dari CEO baru York Enterprise. Mandy adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek itu. Liam pasti melakukan ini untuk menghormatinya. Mandy telah membuktikan bahwa dia memiliki koneksi yang kuat dan latar belakang yang istimewa untuk memperoleh investasi dari York Enterprise. Keluarga Zimmer mungkin melonjak sukses karena ini. Liam pasti membuat pilihannya karena sebab itu. Kalau begitu, Nia cukup konyol berpikir bahwa dia bisa menggertak keluarga Zimmer setelah menikah dengan keluarga Brook. Layani dia dengan benar. Para alumni yang menyaksikan keributan itu berspekulasi tentang alasan di balik kekacauan yang terjadi. Mereka segera memutuskan bahwa itu pasti karena hubungan antara keluarga Zimmer dan York Enterprise. Meskipun Liam adalah anak jalanan, dia tidak berani mengusik keluarga York sedikitpun. Keluarga York dikenal sebagai keluarga teratas di South Light. Ini bukan hanya desas-desus. Itu memang latar belakang dan kekuatan mereka yang sebenarnya. Liam akan menjadi orang yang menakutkan bagi keluarga lain. Namun, dia hanyalah seekor an-asterisk bagi keluarga elit seperti mereka. Dia sangat tidak berguna. Saat itulah Liam menyeret Nia untuk berlutut. Dia menatap mata Harvey, matanya sendiri bergerak-gerak di sudut. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan York, Nona Zimmer, ini salahku. Kuharap kalian berdua bisa memaafkan kami. Keheranan terlihat di wajah para tamu alumni. Mereka semua kagum dengan pemandangan yang terbentang di depan mereka. Banyak siswa laki-laki yang hampir menangis karena kagum. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mandy begitu mengesankan dan rendah hati pada saat yang bersamaan. Harvey memang beruntung menjadi pria simpanannya. Bab 260. Mandy sangat bingung melihat Liam bersikap sangat hormat di depannya. Dia tidak tahu mengapa Liam memperlakukannya dengan hormat. Mungkinkah ini karena Harvey? Masalahnya adalah Liam tidak memperlakukan Harvey secara khusus. Mungkin dia salah duga. Liam pasti bertindak seperti ini karena keluarga Zimmer. Sementara Mandy masih memikirkan situasinya, Harvey berkata dengan dingin, seseorang telah memukuli istriku tadi dan berniat mengusik istriku dan sahabatnya. Orang ini bahkan ingin aku berlutut dan merangkak keluar dari sini. Kerumunan mulai bergumam. Harvey mengatakannya dengan polos dan acuh tak acuh. Liam hendak berlutut tetapi tidak berani melakukannya ketika dia melihat peringatan melintas di mata Harvey. Dia ingat perintah Tyson padanya. Harvey adalah orang yang sangat rendah hati. Jika dia berani mengungkap identitas Harvey, sama saja mengundang kematiannya sendiri. Setelah menarik napas dalam-dalam, Liam berkata dengan suara rendah, Tuan York, Nona Zimmer, jangan khawatir. Ini salahku kali ini. Aku akan jelaskan. Dia kemudian berdiri dan menatap Kane dan Jamik Brook. Dia berkata, kalian berdua merangkak keluar dari sini. Jika berani berdiri tanpa izinku, kalian akan mati. Kane dan Jami bergidik mendengar kata-katanya. Mereka tidak berani bergerak. Liam menendang mereka berdua untuk berlutut, kau tidak dengar kataku barusan. Kane menahan malu dan tidak mengatakan sepatah kata pun, lalu membungkuk secara bertahap merangkak keluar dari pintu masuk aula. Dia tahu bahwa dia hampir mati malam ini. Tindakan ini hanya untuk mempermalukannya. Jami, di sisi lain, memelototi Harvey dengan kesal sambil berkata dengan nada penuh dendam, Harvey, Mandy, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membalas dendam pada kalian berdua atas apa yang terjadi hari ini.
Dia tidak berani membalas dendam pada Liam, tapi dia tidak ragu melakukannya pada Harvey. Harvey tertawa. Keluarga Brooks sangat luar biasa. BHUK. Liam menendang Jamie dari belakang. Kemarahan tertulis di wajahnya. Kata-katamu baru saja menyebabkan keluarga Brooks tidak ada lagi di Niumhi mulai hari ini dan seterusnya. Harvey tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, namun Liam menjelaskan bahwa keluarga Brooks berakhir hari itu. Harvey juga tidak perlu mengangkat satu jari pun. Dia hanya perlu melaporkan kejadian tersebut kepada Tyson dan dia pasti akan membuat rencana untuk menghapus keluarga Brooks. Menghancurkan keluarga kelas 2 seperti ini seperti semudah mengangkat satu jari bagi Harvey saat ini. Liam melihat Harvey sangat marah. Dia tidak menonjolkan emosinya, tapi dia terlihat tangguh pada saat yang sama. Sedangkan kau, Jalang, Liam menarik rambut Nia. Aku yang akan memberimu pelajaran. Harvey terus bungkam saat menonton adegan ini. Konsekuensi yang akan menimpa Nia sudah tidak menjadi perhatiannya lagi. Harvey, aku ingin pergi ke rumah sakit. Kita juga perlu melakukan pemeriksaan untuk temanku. Hati Mandy menjadi lembut saat itu. Dia cerdas dan tahu apa yang akan terjadi segera, tetapi dia tidak ingin terus menonton. Mata dingin awal Harvey berubah menjadi hangat saat itu dan berkata, tentu. Mari kita cari dokter terbaik. Semuanya akan baik-baik saja. Harvey kemudian membopong Mandy keluar dari aula. Dia tidak berbalik untuk melihat apa yang terjadi di belakangnya. Cecilia dan Angel saling memandang dan dengan cepat mengikutinya. Mereka hanya merasakan sedikit rasa aman saat mengikuti Harvey di belakang. Setelah dengan hormat melihat Harvey meninggalkan tempat itu, Liam kemudian mendorong kepala Nia ke bawah. Pandangan Liam menyisir para alumni yang datang dan berkata dengan tegas, jika ada yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang telah terjadi di sini hari ini, jangan salahkan aku atas konsekuensi yang akan kau tanggung nanti. Para siswa terdiam. Mereka tidak berani menentang orang seperti Liam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Zimmer akan berkembang pesat dan mengesankan, bahwa bos berandalan akan menghormati mereka. Riasan wajah Nia berantakan. Ada kebencian yang mendalam di matanya, tapi dia tidak berani mengungkapkannya. Sementara itu, Harvey melaju dengan mobilnya dan mereka segera sampai di bagian gawat darurat rumah sakit Niumhi. Orang yang bertugas di unit gawat darurat hari itu adalah kebetulan, Ella Graves, yang sekarang menjadi wakil presiden rumah sakit. Ella sangat canggung selama beberapa hari terakhir. Dia menyesal tidak mengambil nomor Harvey hari itu. Dia awalnya hanya memiliki pengetahuan akademis di kepalanya. Harvey tanpa sadar telah menempati tempat penting di hatinya. Saat Harvey membawa Mandy ke unit gawat darurat, kaki Ella terpaku ke tanah. Dia diam di tempat dan tidak bisa bereaksi. Dr. Graves, Harvey melambai di depannya. Mandy menjadi curiga. Bagaimana bisa Harvey mengenal seorang dokter wanita yang tampak seperti baru saja bertemu cinta pertamanya? Dia belum pernah mendengarnya berbicara tentang wanita ini sebelumnya.